Ibu-ibu, bapak-bapak sholatnya pada di rumah, sah nggak? Kalau Idul Fitri, Idul Adha sah. Bilangin dari tadi kagak mau paham juga. Diulang lagi. Nggak dipaham. Khutbah di hari raya Haji Jaja, Idul Fitri, Idul Adha tuh khutbah hukumnya sunnah. Kita sembahyang di rumah, sah nggak? Karena khutbahnya. Tapi kalau hari Jumat kita sholat di rumah, karena tidak ada khutbah jadi gak sah. Dua khutbah di hari Jumat itu adalah persyaratan mendirikan Jumat. Ini hukum jangan main-main. Enggak selalu main Idul Fitri di rumah. Berarti ilmunya belum nambah. Ilmunya masih tek. Lanjut. Kalau si makmum dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, ngikut imam rukuk, sami Allah, tidak. I'tidal yang baik, yang paling utama, sami Allah liman hamidah. Ini yang baik. Dipikih yang baik begini. Bukan aliran lain, ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sami Allahu liman. Gerakannya krek 1. Sami Allah liman hamidah. Salah satu mutawaliyat, 3 kali berturut-turut anggota badan di dalam sholat. Ini diperkarakan banget nih, membatalkan sholat. Assalamualaikum, benar apa salah? Yang benar Assalamualaikum. Kumnya ke kanan. Assalamualaikum. Itu belajar fikih begitu. Dibuka halaman 33. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Faslun arkanul khutbataini khamsatun hamdulillahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah wallahu wa rasuluhu a'lam. Kita pagi ini mengulang kembali pelajaran. Kalau dulu udah belajar, tapi kalau dulu kagak belajar, gak belajar Sapina. Kalau dulu gak belajar Sapina, ya sekarang belajarnya. Mondok di mana? Orang ngaji sama Habib, orang ngaji sama Buya Nawi, orang. Ya sekarang ngaji. Jadi kagak dosa. Rukun-rukun khutbah ini dijadikan keputusan oleh syariat Islam dan dijadikan fatwa bahwa apabila rukun-rukun khutbah ini tertinggal sengaja atau lupa, maka sholat Jumu'ahnya, sholat 2 hari rayanya, kalau 2 hari raya enggak,
sholat Jumu'ahnya jadi batal. Sholat Jumu'ahnya jadi gara-gara ada rukun yang tertinggal. Umpama di dalam sholat sunnah, bukan hari Jumu'ah, Idul Fitri, lebih ramai Idul Fitri apa Idul Adha? Itu tulisannya Idul DH baru H, tulisannya kudu begitu. Itu tulisannya Idul Adha pakai dal, huruf bo jadi dal. Salah semua tuh orang bikin. Sholat Idul Adha salah, ejaannya DH dibaca bo bukan da. Nanti diperbaiki itu benda apa garis spanduk DKM kalau dibilanginnya kurang mengerti ejaan. Itu tulisan Idul Adha. Adha tuh jadi apa kalau huruf da bukan huruf bo? Jadi Idul Adha, waduh salah namanya. Maka di dalam sholat sunnah itu dua khutbah merupakan sunnah. Idul Fitri, Idul Adha. Umpamanya saya sholat Idul Fitri di rumah, sah nggak? Tidak sah. Kan tadi udah dibilangin khutbahnya saya sholat Idul Fitri di rumah, sah nggak? Tuh hukum tuh. Tuh hukum tuh. Tuh hukum tuh. Saya sholat Idul Fitri di rumah. Hukum khutbahnya saya sah sholat Idul Fitri di rumah karena khutbahnya sunnah. Tapi di dalam sholat Jumu'ah syarat di dalam sholat Jumu'ah dua khutbah sebagai syarat. Kalau nggak ada syaratnya Jumat kagak sah. Paham nggak? Pikir kan suruh paham. Ibu-ibu, bapak-bapak sholatnya pada di rumah sah nggak? Kalau Idul Fitri, Idul Adha sah. Bilangin dari tadi kagak mau paham juga. Diulang lagi. Nggak dipaham. Khutbah di hari raya Haji Jaja, Idul Fitri, Idul Adha tuh khutbah hukumnya sunnah. Kita sembahyang di rumah sah nggak? Karena khutbahnya. Tapi kalau hari Jumu'ah kita sholat di rumah karena tidak ada khutbah jadi gak sah. Dua khutbah di hari Jumu'ah itu adalah persyaratan mendirikan Jumu'ah. Udah paham belum nih? Alhamdulillah. Gitu aja. Ini hukum jangan main-main. Enggak selalu main Idul Fitri di rumah. Berarti ilmunya belum nambah. Ilmunya masih tek sedekah. Lu ke sholat Idul Adha di rumah? Iya, habis sembahyang langsung gua ngosok golok. Sembahyang Idul Adha di rumah, dia lagi mengasah golok. Agak boleh, gak sah. Siapa bilang? Udah kemarin ngaji, salah tuh ngaji. Kita dikatain salah sama gua. Jadi ceritanya sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah hukumnya sah.
Kenapa? Karena di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, dua khutbahnya hukumnya sunnah. Tapi kalau di dalam sholat Jumu'ah menjadi wajib karena persyaratan. Di hari Jumu'ah khutbah kagak datang. Udah ditelepon, ya, ini udah setengah 12. TKM bingung mana. Kemudian jam 12 belum normal juga, gimana? Sampai jam setengah 1 bingung. Udah Jumatan istirahat dulu. Kan kagak pantas. Kalau Jumatan tidak ada dua khutbah sebagai persyaratan mendirikan Jumu'ah, maka semuanya berdosa. Semuanya seperti kemarin itu penjajahan orang-orang kapitalis. Ada penyakit apa? Gara-gara COVID. Pakai berhenti sembahyang. Jangan. Kalau di masjid berhenti sembahyang, di rumah juga bisa berhenti sembahyang. Yang kagak sembahyang merdeka. Dia bilang alhamdulillah di masjid nggak ada salat berjamaah. Sampai akhir ayat begini, kata yang malas salat. Itu nggak boleh. Emang ceritanya dijajah, baru diaba-abain doang. Iya dah. Padahal kan ada ketentuan. Pakai masker kita sholat, jaga jarak kita sholat. Iya, jangan batuk di depan temen, jaga jarak. Bayang aja. Haji Jajah berbingungan, kita sembahyang zuhur apa sembahyang Jumu'ah? Di hari Jumat pada sholat zuhur bareng-bareng. Apa cerita? Itu kan sholat zuhur berjamaah juga. Sholat Jumat berjamaah artinya. Pada takut sama itu, sama lurah, dia mau begini doang, ngelicek. Lurah asal saya ngomong, ketemu sama saya. Kalau memang terjadi setiap masjid kagak sholat Jumat, dosa yang paling gede lurah asal. Saya kata gitu. Mukhlisin, jaga jarak, bayang. Jumatan dirikan terus, karena kita takut kepada Allah, bukan takut kepada orang. Iya kan? Nah ini khutbahnya, tuan khutbah kagak datang, kata DKM, ngasok dulu deh Jumatan. Kalau nggak ada dua khutbah, Jumatnya tidak sah kalau di hari Jumat, karena dia persyaratan. Kemudian kemarin katanya Haji Salim Saidi laporan perkara Jumat. Ini Kedimyati lagi bahas Jumat juga nih di Masjid Baitur Rahman. Ini ke Jumat juga nyambung baik itu. Disalim laporan. Itu kalau orang katanya waktunya sudah habis, dia tinggal sholat zuhur. Di dalam perkara Jumat banyak masalah. Orang yang wajib Jumat, ya, orang yang wajib Jumu'ah itu arba'ina ahraran diantaranya. Dia sebagai orang yang wajib Jumu'ah. Nih, Zainal Abidin seorang yang sebagai wajib Jumu'ah di Masjid Al-Hidayah. Kagak minta izin sama DKM, berangkat kemana tahu keluar wilayah. Ngapa kurang? Ente paling gede yang nanggung dosanya, karena jamaah yang pada sholat Jumat kurang.
pekerjaan itu seminimal 40 orang dewasa yang merdeka. Nah ceritanya Wan Salim itu dikasih tahu kalau waktu Jumat habis sholat zuhur. Saya tanya, nih orang yang lagi perjalanan apa yang orang yang lagi nggak ngapa-ngapain? Iya ya, dia bahas begitu. Yang waktunya sudah mau habis wajib sholat zuhur. Ya pasti. Berarti dia orang wajib Jumu'ah tapi ketiduran. Ada sebab ketiduran, saya bilang begitu. Orang yang ketiduran di hari Jumu'ah, umpamanya dia ngambil bantal, bilang, "Mah, bantal, istirahat ya." Dia tidur, mendusinnya jam 2:30. Ada Jumatan nggak? Ada Jumatan nggak? Tapi waktu zuhur masih ada nggak? Dia menambal pekerjaan Jumu'ahnya dengan sholat fardu zuhur. Dan di waktu itu dia tidak boleh qada. Sholat Jumu'ah tidak ada qadaan Jumu'ah, nggak ada. Maka dia wajib karena waktu zuhurnya masih ada, dia sholat zuhur. Saya bilang lain halnya Wan dengan orang yang imamnya masih ada. Ini orang terlambat dan Jumu'ah nih. Orang yang imamnya lagi duduk, umpamanya Ustaz Haji Mariadi imamin lagi duduk, kita baru datang, tetap usollinya usolli fardhu Jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi, tetap walaupun imam lagi udah habis rakaatnya, lagi baca apa? Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kita sampai tetap usolli fardhu Jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Duduk. Setelah Ustaz Mariadi baca tahiyat akhir, kemudian tambah doa istighfar, kemudian juga berta'awudz, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita makmum yang kagak dapat 2 rakaat berdiri melanjutkan sholat dengan 4 rakaat. Dengan 4, ngapa tadi dia makmum? Ketinggalan 2 kehabisan. Jangan mengubah niat udah. Niatnya tadi kita di Jumu'ah, prakteknya 4 rakaat sholat zuhur begitu. Paham nggak? Paham nggak? Kudu paham gini doang. Waduh, imam Jumatnya lagi tahiyat, kita baca usolli fardhu Jumu'ati raka'atain ma'muman ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan satu takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Allahu akbar, Allahu akbar. Duduk baca at-tahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berdiri. Yang tadi kita usolli fardhu Jumu'ati raka'atain, kita berdiri, prakteknya sholat berapa rakaat? 4. Yang kedua, jika kita ketiduran
Kemudian kita datang ke masjid, imamnya baru 1 rakaat. Imamnya baru 1. Berdiri dah imam baca. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawmadin khashi'ah. Tadabta usalli fardhu jumu'ati rak'ataini mustaqbil qiblati ma'muman. Jangan adaan. Jumu'ah itu bukan cerita salat 5 waktu baru pakai adaan. Rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dijajak udah gebrak nyamuk. Karena emang sensitif ngajar betul. Lagi ngasih paham setan ada nyamuk. Akhirnya paham kamu. Orang ngerti ngajar dan juga dia perkara itu. Paham? Ayo begitu dah. Mencuri perhatian. Lanjut, kalau si makmum dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, ngikut imam, rukuk, kami Allah, tidak. I'tidal yang baik, yang paling utama, sami Allahu liman hamidah. Ini yang baik, dipikih yang baik begini. Bukan aliran lain, ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sami Allahu liman. Gerakannya krek 1. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya 2. Sami Allahu liman hamidah. Lepas 1. Lepas lagi 2. Baru nempel di paha. Yang ini bisa 2 kali, yang ini bisa 2 kali. Ini kan tangan. Ini lagi hitung gerakan nih. Sami Allahu liman. Tangannya nih kemana nih? Ke belakang. Dari belakang tangannya kemana lagi? Ke depan. Habis ke depan baru nepak paha. Coba dari 1, 2, 3 di sini. Ini 1. Ini 1. Udah. Kan ini bergerak batal, ini banyak bergerak batal. Kemari, ini 1 lagi, jadi berapa? Ini 1 lagi, jadi berapa? Itu membatalkan sembahyang kalau pugig sembahyang. Allah. Orang belum ngerti tata cara ibadah. Salah satu mutawaliyat, 3 kali berturut-turut anggota badan di dalam sholat. Ini diperkarakan banget nih, membatalkan sholat. Membatalkan. Aduh, ya Allah, mimidah, lek. Jangan begitu. Coba diperhatikan, terpraktek. Sami Allahu liman hamidah. Coba angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Itu lebih utama daripada Sami Allahu liman hamidah. Enggak ke belakang. Kalau ke belakang tangan batal orang sembahyang. Karena tumakninah termasuk rukun di dalam sholat. Makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum marduddatun la tuqbalu, ora diterima. Jajak banyak yang begini. Om Tony perhatikan, kasih tahu, beritahu. Jangan diberi tai. Beritahu, kasih tahu. Batal. Ya Allah liman hamidah. Salatuhum kasufufihim fil qital. Umatnya Nabi kalau sembahyang seperti pasukan perang. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Diomelin kapten.
Diomelin nggak? Tentara mi Allah yang hamidah tangannya. Batal. Itu si makmum dapat satu. Kembali lagi otaknya. Makmum dapat, imamnya salam. Salam di dalam sholat nanti itu rukun. Nggak boleh asal. Nggak boleh, nggak ada suara. Dan harus ada tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya ya saudara kita di samping kumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah, beri salamnya niat kemana? Beri salam kita niat kemana? Bukan ke jamaah, ke samping gua sembahyang. Nih orang di samping nih. Kanan kiri. Assalamualaikum ke dia. Niatnya jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Niatnya jawab. Ente gitu juga niatnya. Niat jawab salam. Sono niat jawab. Oh no, niat jawab salam. Oh no, niat jawab salam. Sama, makanya assalamualaikumnya sama orang ini. Assalamualaikum sama orang di depan. Salah. Assalamualaikum orang di mana? Samping kanan. Niat jawab. Niat jawab salam dia apa niat jawab salam yang di kanan? Kanan. Lu yang di kanan masa temannya di sini. Assalamualaikum. Benar apa salah? Beri salamnya. Orangnya di sini. Dia beri salam di situ. Assalamualaikum. Benar apa salah? Yang benar assalamualaikum. Kumnya ke kanan. Assalamualaikum. Itu belajar fikih begitu. Saya belajar sama profesor, sama dokter, sama wali. Abu Abdurrahman Nawawi, sono Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sigaf. Belajar fikih kalau belum dapat ijazah ini nggak boleh. Sedikit tapi jelasinnya biar tertil. Ini paham begini berbahaya buat orang-orang yang ada majlis taklim tapi kagak datang, dia dosa besar. Nabi perintah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Para sahabat, kalau kau berjalan melintasi kebun surga, berhenti. Ya Rasulullah, wa riyadil jannah. Apa itu taman surga? Majalisul dzikri atau majalisul ilm. Majlis yang di dalamnya ada zikir mengingat kepada Allah, ada pembahasan tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan halal haram, perintah larangan. Tuh. Mampir. Di dunianya aja ogah ke taman surga, apalagi surga beneran. Wa quduhan nasu wal hijarah. Cikal bakal manusia yang tidak mau mengaji, bahan bakar neraka dia. Dapat satu rakaat, imam salam, dia berdiri. Bacanya nyaring apa pelan? Bacanya jahar apa sir? Kan tadi imamnya nyaring. Wa limaghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum amin, imam sama makmum barengin. Rabbi firli, Rabbi firli. Amin. Begitu aja. Kalau yang imam, Rabbi firlana. Amin. Imam nih, buat imam-imam. Rabbi firlana. Sebelum amin, imam dan makmum disunahkan baca
Rabbi firli. Kalau jadi imam, Rabbi firlana. Amin. Awas besok kalau kagak baca Rabbi firlana, imam saya selepet jarak jauh. Makmum naik ke atas. Nyaring apa pelan? Nyaring. Dipelan nyaring saring. Nyaring. Sekadar telinga kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum lanjutin tambah 1 rakaat lagi. Kalau dapetin imam 1 rakaat. Mau baca kulhu kek, mau baca inna ataina kek yang pendek-pendek udah gurih tuh makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa kumnya keluarga. Kumnya teman kita nih yang di sebelah kanan. Kumnya teman kita yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Walaupun ada di YouTube dan salah itu. Ini si Habib ngajarin salam gimana sih? Pernah lihat nggak ada Habib ngajarin? Assalamualaikum warahmatullahi di YouTube ada nggak? Pernah lihat toh? Emang HP buat tunangan melulu sih, bukan lihat ilmu. Orang bermanfaat. Itu ada Habib di YouTube. Ini kita beri salam sholat begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada salah. Ini bisa berantem sama ilmu gue nih. Ahli fikih tukang berkait dalam hukum. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Mestinya niat jawab salam ente. Yang ini niat jawab salam ente. Mudah-mudahan pulang nanti praktek begitu. Pertama, sami Allah liman amin. Yang kedua, Rabbi birli amin. Imam Rabbi birlana amin. Di dalam sholat berjamaah yang mahalnya, yang amin 3 partai. Yang amin malaikat siang, malaikat malam. Amin bangun subuh 4 partai. Ada makmum, ada. Jika kita aminnya bareng dengan imam, dengan para malaikat, Rabbi firlana amin. Kita bareng amin. Maka semua jamaah yang hadir di situ tidak ada setitik dosa. Mahalnya ini, amin. Kelompok malaikat, amin. Kelompok makmum, amin. Kelompok imam, amin. Habis dosa semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Belum dibahas nih rukun khutbah. Ya kira-kira sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad Sa'id bin Umar Al-Mu'atib Syekh Nawawi Al-Battani Syekh Nabi Abu Bakar As-Sabili. Al-Fatihah. Samir tanggal berapa? Besok hari Minggu ya? Hari Minggu tanggal 31. Iya, besok Sabtu hari 30. Jadi sekarang tanggal berapa? Yang benar nih? Iya.
halaman 33. Dibuka halaman 33. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Faslun arkanul khutbataini khamsatun hamdulillahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah wallahu wa rasuluhu a'lam. Kita pagi ini mengulang kembali pelajaran. Kalau dulu udah belajar, tapi kalau dulu kagak belajar, gak belajar Sapina. Kalau dulu gak belajar Sapina, ya sekarang belajarnya. Mondok di mana? Orang ngaji sama Habib, orang ngaji sama Buya Nawi, orang. Ya sekarang ngaji. Jadi kagak dosa. Rukun-rukun khutbah ini dijadikan keputusan oleh syariat Islam dan dijadikan fatwa bahwa apabila rukun-rukun khutbah ini tertinggal sengaja atau lupa, maka sholat Jumu'ahnya, sholat 2 hari rayanya, kalau 2 hari raya enggak, sholat Jumu'ahnya jadi batal. Sholat Jumu'ahnya jadi gara-gara ada rukun yang tertinggal. Umpama di dalam sholat sunnah, bukan hari Jumu'ah, Idul Fitri, lebih ramai Idul Fitri apa Idul Adha? Itu tulisannya Idul Adha baru H, tulisannya kudu begitu. Itu tulisannya Idul Adha pakai dal, huruf bo jadi dal. Salah semua tuh orang bikin. Sholat Idul Adha salah, ejaannya DH, dibaca bo bukan da, Idul Adha. Nanti diperbaiki itu beda apa garis spanduk. DKM kalau dibilanginnya kurang mengerti ejaan. Itu tulisan Idul Adha. Adha tuh jadi apa kalau huruf da, bukan huruf bo. Jadi Idul Adha, waduh salah namanya. Maka di dalam sholat sunnah itu 2 khutbah merupakan sunnah. Idul Fitri, Idul Adha. Umpamanya saya sholat Idul Fitri di rumah, sah nggak? Kan tadi udah dibilangin khutbahnya saya sholat Idul Fitri di rumah, sah nggak? Tuh hukum tuh. Tuh hukum tuh. Tuh hukum tuh. Saya sholat Idul Fitri
di rumah. Hukum khutbahnya saya sah sholat Idul Fitri di rumah karena khutbahnya sunnah. Tapi di dalam sholat Jumu'ah, syarat di dalam sholat Jumu'ah 2 khutbah sebagai syarat. Kalau nggak ada syaratnya, Jumat kagak sah. Paham nggak? Pikir kan suruh paham.